Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 65. Kekhawatiran. Selamat mendengarkan. Dalam sebuah kamar remang-remang yang hanya bercahayakan lampu tidur, Kinar tidur dalam dekapan Tara. Sebenarnya belum tidur juga. Mata itu masih terbuka dengan lebarnya, menatap kosong ke depan. Sementara tangan Leon mengusap-usap kepala sang istri. Kinar pun semakin mempererat pelukannya, seraya mendesah lirih di atas dada bidang Mas Tara. Lalu ia menoleh ke bawah. Kupikir sudah tidur. Aku tidak bisa tidur, Mas. Masih kepikiran yang tadi. Leon diam saja, karena apa yang Kinar rasakan itu pun dia rasakan. Terlebih kata-kata sang ayah yang memerintahkan sekretaris Jovi untuk mengurus sesuatu. Itulah yang menjadi pertanyaan yang ada di otaknya. Mas Tara. Leon menempelkan bibirnya di pangkal kepala sang istri. Terasa wangi rambut Kinar, membuatnya betah pada posisi itu. Kita pulang saja ke rumahku yuk. Aku takut di sini. Jangan sayang, aku mau kita tetap di sini. Kenapa? Jelas aja sih. Rumahku berkali-kali lipat jauh tidak nyaman. Leon pun meraih dagu Kinara, mengangkatnya sedikit. Berapa lama aku tinggal di rumah itu, Kinar? Mungkin ada sebulan lebih. Hampir 2 bulan sebelum kepergianmu, Mas. Selama itu, apa aku pernah mengeluh tidak nyaman? Leon mengusap-usap bibir itu dengan ibu jarinya. Kinar pun menggeleng pelan, karena memang Leon tidak pernah mengeluh. Kau tahu, aku sampai berbuat seperti itu karena aku merasakan kenyamanan. Dan yang membuatku nyaman adalah engkau. Cuma untuk saat ini yang kupikirkan bukan itu, melainkan keselamatanmu. Pria itu masih menatap Kinar dalam-dalam, membuat gadis itu turut hanyut dalam pandangan Mas Tara. Aku masih trauma dengan para warga di sana yang membuat istriku ini tersiksa. Tapi Bisanti, Monik, dan Bang Gani kan sudah masuk bui. Leon mendekati bibir yang hendak melanjutkan ucapannya dan membungkam itu dengan bibirnya sendiri hingga beberapa saat. Duru nafas keduanya membuat Leon memutar posisi, merebahkan kepala Kinar di atas bantal lalu menikmati kecupan demi kecupan di bibir manis sang istri dan berhenti sejenak dengan nafas yang tersengal. Aku tidak mau kau merasa tidak nyaman di sana, sayang. Aku ingin kau hidup bahagia, tidak sengsara seperti sebelumnya. Kinar tersenyum. Ia mengusap lembut pipi suaminya. Memang selama ini Mas Tara tahu aku sengsara. Menurutmu, kau pikir suamimu ini tidak pernah memantaumu apa? Walaupun dari jauh. Leon mengecup lekuk lehernya sekali, membuat Kinara menggeliat geli sembari terkekeh lalu melepaskan. Sayang. Leon membenamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. Iya cinta. Aku berjanji akan menjagamu. Kinar tersenyum. Aku akan tetap ada untukmu. Karena apa? Aku akan merasa sangat bersalah jika sampai aku tidak bisa melindungimu lagi. Makanya untuk saat ini, aku akan tetap berusaha berdiri di depanmu sebagai bentengmu. Karena aku tidak ingin orang lain menyentuhmu untuk melukai. Termasuk ayahku sendiri. Kinar menitikan air matanya. Aku percaya padamu cinta. Kinara melingkari leher sang suami, lalu menurunkan kepalanya guna mengecup bibir suaminya. Aku mencintaimu, Mas Tara. Terima kasih untuk cinta tulusmu. Leon tersenyum. Ia pun menurunkan wajahnya untuk mengecup bibir itu lagi dan menikmati malam penuh cinta mereka dengan cumbuan. Karena Leon masih belum berani mengajaknya bersenggama. Semua karena kondisi sang istri yang masih belum sehat betul. Aku tak ingin lagi berada jauh darimu. Biarkan kapal ini berlayar menerjang ombak pasang. Aku adalah nahkoda terhebat. Itu yang perlu kau percaya, Kinara. Jadi tak perlu khawatir kapal ini akan karam. Langit yang masih temaram, namun sudah mulai riuh di rumah belakang, di mana para pelayan sudah mulai sibuk menyiapkan sarapan pagi dan bebenah rumah.
Sementara di kamar Leonard, mata Kinar mulai mengerjap. AC kamar itu benar-benar membuatnya menggigil. Mungkin karena ini hari pertamanya di rumah Tara. Ia belum terbiasa tidur dengan pendingin udara. Berbeda dengan Tara, sedikit terheran-heran Kinar kalau mengingat suaminya tidur di rumah dia dulu. Dia memang pernah mengeluh kepanasan. Namun itu hanya cara Tara agar bisa tidur satu kamar. Jika diingat-ingat, hal itu membuat hati Kinar bergetar lagi. Kinar memutuskan untuk beranjak dan bebersih terlebih dulu. Lalu berjalan keluar setelah memastikan sang suami masih terlelap dalam tidurnya. Sebenarnya dia belum apal denah di rumah yang luas ini. Ada sedikit ketakutan dia akan nyasar di sini. Ya, walaupun mudah saja untuk bertanya pada pelayan di sana. Namun tetap saja, pikiran polosnya menangkap bahwa dia bisa tersesat di rumah ini. Kinar melangkahkan kakinya perlahan, mengamati seluruh interior rumah ini. Rumah yang mendominasi warna gold dan hitam, namun tetap ada putihnya. Benar-benar rumah yang sangat elegan dan super mewah bak istana. Kaki Kinar sudah berpijak pada area dapur, di mana para chef profesional sudah mulai bekerja mengolah makanan. Dengan api yang membara, alat masak yang lengkap, dan seragam koki mereka. Aku tahu keluarga ini adalah orang berkelas. Namun kenapa pula harus ada koki khusus seperti ini? Hanya untuk sekedar masak saja. Nona muda, panggil seseorang dari belakang mengagetkan Kinar. Ia pun menoleh ke belakang dan pria itu membungkuk. Apa yang sedang Nona lakukan di sini? Dapur sangatlah kotor, Nona. Sebaiknya Nona kembali ke kamar. Maaf Pak, saya hanya berjalan-jalan sebentar. Kinar tersenyum dan Pak Rudi pun turut tersenyum. Mari saya antar ke kamar, Nona. Tuan muda sudah bangun. Beliau mencari Anda. Oh, begitu ya? Terima kasih, Pak. Kinar berjalan setelah Pak Rudi membungkuk dan berjalan lebih dulu. Di dalam kamar itu Leon sudah duduk di atas ranjangnya. Rambutnya yang basah menandakan dia baru saja mandi. Dengan senyum tersungging di bibir, Kinar mendekati Leon yang sudah merentangkan kedua tangannya. Kau dari mana saja? Tanya Leon saat Kinar sudah duduk di pangkuannya. Hanya berjalan-jalan, melihat-lihat rumah. Aku kan memintamu untuk beristirahat. Aku sudah bilang kan, kalau aku sudah sehat. Leon tersenyum. Mereka pun menghabiskan waktu pagi itu hingga tiba jam sarapan. Keduanya turun dari anak tangga dan memasuki area makan. Terlihat sang ayah sudah duduk di sana, sembari memakan roti lapis. Kinar menghentikan langkahnya sejenak, membuat Leon menoleh. Ayo, jalan saja sayang, jangan takut, ada aku. Kinar menelan salivanya sembari melanjutkan langkahnya. Semua sebab tatapan tajam sang ayah mertua yang tajam itu, sehingga membuat Kinar tak berani mengangkat kepala. Dua orang pelayan menarik keluar kursinya untuk Kinar dan Leon. Setelah itu mereka pun melanjutkan sarapan pagi dengan penuh ketegangan dan keheningan. Bahkan Kinar pun tidak bisa makan dengan lahapnya, akibat tatapan menghunus sang ayah mertua yang masih tertuju padanya. Cukup bisa bernafas lega saat acara makan pagi bak sidang skripsi itu selesai. Walau Kinar tak pernah merasakannya. Kinar mengantar sang suami hingga ke depan pintu. Leon berbisik pada Pak Rudi agar memberitahukan apapun yang terjadi pada istrinya selama Leon bekerja. Ia pun menitipkan Kinar pada Ibu Betty, selaku kepala pelayan yang dulu bertugas sebagai pelayan khusus mendiang ibunya. Tolong buat istri saya tidak jenuh di rumah ini, Bu, dan jaga dia sebaik mungkin. Terlihat sangat berlebihan sih jika Leon sampai melakukan itu. Namun ia benar-benar tidak ingin kecolongan lagi. Dan Ibu Betty pun membungkuk sopan. Iya, Tuan muda. Mas Tara, nanti Mas pulang jam berapa? Entahlah Kinar, semoga tidak sampai malam ya. Tuan, saatnya berangkat. Leon pun berjalan masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan Kinar sendiri di rumah itu setelah memberikan kecupan di pipi. Kinar pun menatap sedih. Ia masih sangat takut sebenarnya dengan ayah mertuanya itu. Sementara mobil sudah menghilang dari pandangannya. Dan kini sekretaris Jovi juga sudah berdiri di dekat Kinar. Nona Kinar? Iya. Mari ikut saya, karena Tuan Besar ingin Anda menemui beliau sekarang. Iya, Tuan. Kinar gemetar.
Ia sempat menoleh ke arah Bu Betty dan beliau mengangguk pelan, menandakan tidak akan terjadi apa-apa padanya dan mengiyakannya untuk tetap mengikuti sekretaris Jovi. Dan kini kakinya mulai melangkah masuk mengikuti langkah sekretaris Jovi itu. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.